Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu pembuktian hipotesis teori konsumsi pada pedagang produk fashion dan produk makanan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sunantia Santi dengan NIM 210810101012. Nama saya Dian Ayu Pitaloka dengan NIM 210810101028. Nama saya Trianggi Wulandari dengan NIM 210810101061. Perkenalkan, nama saya Yoga Permana Sukma dengan NIM 2108101092. Perkenalkan, saya Deinta Nismara dengan NIM 210101132. Saya Dwi Ayu Sunotima dengan NIM 210810101124. Perkenalkan, saya Dina Aulavia dengan NIM 21081011143. Berikut presentasi dari kami. Oke, sebelum kita ke pembahasan pembuktian teori hipotesis, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih konsumsi itu, lalu ada berapa teori konsumsi itu, dan apa saja subjek dan objek penelitian kami. Oke, sebelumnya konsumsi itu adalah kegiatan mengeluarkan pendapatan untuk belanja jasa atau barang konsumsi yang dilakukan individu perseorangan atau rumah tangga guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang konsumsi yaitu barang dari hasil produksi yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumsi itu bisa berubah-ubah. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pilihan dan perubahan pola konsumsi rumah tangga yaitu 1. Pendapatan, 2. Harga barang dan jasa, 3. Adat istiadat dan kebiasaan konsumen, yang keempat barang pengganti, yang kelima selera, yang keenam penyakit atau wabah. Konsumsi selalu berbanding lurus dengan pendapatan. Oleh sebab itu, pendapatan seseorang menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam kegiatan konsumsi. Menurut Suherman Roshidi mengatakan bahwa memuaskan kebutuhan manusiawi. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori konsumsi Keynes. Teori konsumsi Keynes ini menjelaskan adanya hubungan antara pendapatan yang diterima saat ini atau siap pakai atau pendapatan disposable dengan konsumsi yang dilakukan saat ini juga. Fungsi konsumsi Keynes ini hanya berlaku untuk model ekonomi jangka pendek. Keynes menjelaskan bahwa variabel pendapatan dan konsumsi mempunyai hubungan yang positif. Apabila pendapatan itu naik, dapat dipastikan konsumsi juga naik. Dan begitu pula sebaliknya. Apabila pendapatan itu turun, konsumsi juga ikut menurun. Teorinya Keynes ini menjelaskan bahwa meskipun pendapatan sama dengan nol, konsumsi akan selalu ada atau tetap ada. Nah, konsumsi ini disebut dengan autonomous consumption. Selanjutnya, asumsi-asumsi teori Keynes yaitu MPC atau marginal propensity to konsumen, merupakan besarnya perubahan konsumsi apabila terjadi perubahan pendapatan. Rumus dari MPC sendiri yaitu perubahan konsumsi dibagi dengan perubahan pendapatan. Asumsi yang kedua yaitu APC atau average propensity to konsumen, yaitu rasio antara konsumsi dengan pendapatan. Rumusnya yaitu konsumsi dibagi dengan pendapatan. Pendapatan yang diterima oleh masing-masing individu tidak hanya digunakan untuk konsumsi saja, melainkan untuk menabung. Seseorang akan menabung apabila konsumsinya telah terpenuhi terlebih dahulu. Menurut Keynes, pendapatan itu terbagi menjadi dua, yaitu satu pendapatan yang dibelanjakan yang disebut konsumsi, yang kedua yaitu pendapatan yang tidak dibelanjakan atau disebut dengan saving. Selanjutnya yaitu teori konsumsi daur hidup atau life cycle hypothesis. Teori konsumsi daur hidup ini merupakan hasil dari kolaborasi dari 3 ekonom yaitu Albert Ando, Richard Bamberg, dan Franco Modigliani. Menurut model Fisher, konsumsi bergantung pada pendapatan seumur hidup seseorang. Modigliani menekankan bahwa pendapatan bervariasi secara sistematis selama kehidupan seseorang dan tabungan membuat konsumen dapat menggerakkan pendapatan dari masa hidupnya ketika pendapatan tinggi ke masa hidup ketika pendapatan rendah. Seseorang cenderung memperoleh penghasilan rendah pada usia muda, tinggi pada usia menengah, dan kembali menerima pendapatan rendah pada usia tua.
Ketika seseorang telah pensiun, dirinya cenderung berhadapan kualitas hidupnya tidak menurun meskipun sudah tidak mempunyai pendapatan lagi. Sehingga pada usia tua, seseorang akan mengambil tabungannya yang telah dikumpulkan pada saat usia produktif atau menengah. Selanjutnya, ada teori hipotesis pendapatan relatif yang akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai hipotesis pendapatan relatif atau disebut relative income hypothesis. Hipotesis pendapatan relatif merupakan teori konsumsi yang dikembangkan oleh James Dusenberry dengan bukunya yang berjudul Income, Saving, and Consumer Behavior Theory pada tahun 1949. Hipotesis pendapatan relatif lebih memperhatikan aspek psikologis rumah tangga dalam menghadapi perubahan pendapatan. Teori menyatakan bahwa selalu ada kecenderungan setiap anggota pendapatan. Fluktuasi tingkat pendapatan menyebabkan perilaku konsumen atau rumah tangga akan berbeda dalam jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini terjadi karena secara esensial mereka tidak begitu memperhatikan tingkat konsumsi absolut, sebagaimana konsumsi relatifnya terhadap anggota masyarakat sekitar lingkungannya. Apabila konsumen cenderung melihat pola konsumsi rumah tangga di sekitarnya yang dirasa lebih, maka muncul efek demonstrasi atau demonstration effect yang merupakan efek pada perilaku individu yang disebabkan oleh pengamatan tindakan orang lain dalam melakukan konsumsi. Maka dari itu, terdapat dua asumsi yang dikeluarkan oleh Dusenberry dalam hipotesis pendapatan relatif ini. Asumsi pertama menyatakan bahwa selera rumah tangga atas konsumsi adalah interdependen, yang artinya pengeluaran konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi dari orang sekitarnya. Dan asumsi kedua menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi adalah irreversible, yang artinya pola pengeluaran konsumsi seseorang pada saat penghasilan naik akan berbeda dengan pola pengeluaran pada saat penghasilan mengalami penurunan. Pengeluaran individu atau rumah tangga tidak bergantung pada pendapatan sekarang, melainkan lebih bergantung pada tingkat pendapatan tertinggi yang pernah dicapai seseorang sebelumnya. Jika pendapatan berkurang, konsumen tidak akan banyak mengurangi pengeluaran untuk konsumsi. Tetapi untuk mempertahankan konsumsi yang tinggi, maka mereka akan mengurangi besaran tabungannya. Apabila pendapatan bertambah lagi, maka konsumen akan menambah konsumsinya, akan tetapi pertambahannya tidak terlalu besar, sedangkan tabungannya yang akan bertambah semakin besar. Kondisi ini akan berlanjut sampai tingkat pendapatan tertinggi yang pernah dicapai terulang kembali. Dari kedua asumsi tersebut, Dusenberry menggunakan asumsi pertama untuk menurunkan fungsi jangka panjang, dan asumsi kedua digunakan untuk menurunkan fungsi jangka pendek. Jadi dasar hipotesis pendapatan relatif adalah fungsi jangka panjang karena fungsi jangka pendek diperoleh dari perubahan pendapatan dalam jangka pendek. Dari hasil penelitiannya dengan mengumpulkan data konsumsi dan pendapatan disposable tahun 1929 sampai 1944, fungsi konsumsi yang dibentuk oleh Dusenberry adalah YT sama dengan CO min CO kali YT, di mana YT pendapatan disposable selama tahun T, dan YO pendapatan paling tinggi yang pernah diperoleh 1 tahun sebelumnya. Next. Selanjutnya adalah hipotesis pendapatan permanen atau permanent income hypothesis. Hipotesis pendapatan permanen merupakan sebuah teori konsumsi dari Milton Friedman yang ada pada bukunya berjudul A Theory of the Consumption Function tahun 1957. Hipotesis pendapatan permanen ini menjelaskan mengenai perilaku konsumen yang ingin memperoleh kepuasan maksimum dengan mengkonsumsi barang sesuai anggaran yang dimiliki. Teori ini berpendapat bahwa konsumsi rumah tangga terutama ditentukan oleh pendapatan jangka panjang yang didefinisikan sebagai pendapatan permanen. Friedman dalam teorinya kemudian menjelaskan bahwa tingkat konsumsi seseorang pada suatu waktu tertentu bukan ditentukan oleh pendapatan yang sebenarnya diterima pada waktu tersebut, melainkan oleh pendapatan permanen pada waktu tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa sesungguhnya pendapatan aktual itu dapat diperinci menjadi pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Maka dari itu, menurut hipotesis Friedman, pendapatan dibagi menjadi dua unsur, yaitu pendapatan permanen yang merupakan pendapatan yang diharapkan untuk terus ada di masa depan, dan pendapatan transitori yang merupakan bagian pendapatan yang tidak diperkirakan terus ada. Begitu juga dengan konsumsi, terdapat konsumsi permanen dan konsumsi sementara. Hipotesis pendapatan permanen ini juga mengungkapkan bahwa terdapat dua faktor yang menentukan pendapatan permanen pada suatu periode, yaitu pendapatan permanen pada periode sebelumnya dan persentase dari perbedaan di antara pendapatan masa kini dan pendapatan permanen pada tahun sebelumnya. Menurut Friedman, tidak ada hubungan antara pendapatan sementara dengan pendapatan permanen, juga antara konsumsi sementara dengan konsumsi permanen, sehingga MPC dari pendapatan sementara sama dengan 0
Yang berarti bila konsumen menerima pendapatan sementara yang positif, maka tidak akan mempengaruhi konsumsi. Sebaliknya, apabila konsumen menerima pendapatan sementara yang negatif, maka tidak akan mengurangi konsumsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang subjek dan juga objek penelitian yang telah kami lakukan. Jadi jenis penelitian kami yaitu etnografi, di mana kami terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian kepada para pedagang setempat. Subjek penelitian kami terdiri dari pedagang makanan sebesar 35 orang dan pedagang produk fashion 35 orang dengan rentang usia narasumber 18 sampai 54 tahun. Dan asal daerah dari subjek penelitian kami meliputi Banyuwangi, Jember, Lumajang, Magetan, dan juga Kudus. Next. Selanjutnya yaitu objek penelitian. Kami menggunakan objek penelitian primer di mana data yang kami sajikan langsung dari sumbernya tanpa adanya pihak ketiga. Objek dari penelitian kami meliputi 3 hal. Yang pertama, tingkat perubahan pendapatan pedagang makanan dan fashion saat pandemi. Yang kedua, pengaruh tingkat pendapatan terhadap konsumsi pola hidup pedagang makanan dan fashion dalam mengelola pendapatan. Yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan sekitar terhadap gaya hidup pedagang makanan dan fashion. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya adalah pembuktian teori konsumsi pada pedagang makanan. Yang pertama adalah pembuktian teori Keynes. Pada pandemi COVID-19 berdampak pada pendapatan pedagang per bulannya. Sampai 67% pedagang menyatakan mengalami penurunan atau sekitar 23 orang dari 35 sampel. Next. Penurunan pendapatan berpengaruh pada perubahan pola konsumsi. Sebanyak 91% pedagang makanan mengalami penurunan konsumsi. Berdasarkan teori Keynes, ketika pendapatan disposable turun, maka konsumsi akan ikut turun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori Keynes berlaku pada sampel pedagang makanan. Next. Selanjutnya adalah hipotesis fungsi konsumsi pendapatan relatif. Pada sampel pedagang makanan, hipotesis pendapatan relatif tidak sepenuhnya benar. Hal ini dikarenakan bahwa 94% menyatakan tidak terpengaruh konsumsi atau gaya hidup dari lingkungan sekitarnya. Dan sebanyak 71% pedagang makanan ternyata tidak menaikkan konsumsi secara tiba-tiba ketika mengalami kenaikan pendapatan yang tiba-tiba. Next. Berdasarkan 2 asumsi pada hipotesis pendapatan relatif, yang terbukti pada mayoritas sampel pedagang makanan adalah ketika pendapatan relatif naik hanya pada suatu waktu tertentu, maka konsumsi tidak akan naik secara bersamaan, karena konsumsi masih dipengaruhi oleh pendapatan tertinggi yang pernah konsumen peroleh pada waktu sebelumnya. Sedangkan pada asumsi kedua tidak terbukti, yaitu pengeluaran konsumen bergantung pada pengeluaran atau konsumsi di sekitar lingkungannya. Pada kenyataannya, ternyata pada sampel pedagang makanan, konsumen tidak bergantung pada pengeluaran atau konsumsi di sekitar lingkungannya. Mungkin selanjutnya dapat dilanjutkan dari rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan pembuktian pada teori konsumsi daur hidup atau life cycle. Nah, sebagian besar pedagang makanan tetap menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung atau mempersiapkan dana pensiunnya. Pada data tabel di bawah, sebagian besar pedagang belum tahu atau tidak menargetkan perkiraan pensiun, akan tetapi hampir seluruhnya menyiapkan tabungan atau dana pensiun. Next. Nah, sesuai data yang tersaji, menunjukkan mayoritas sebesar 94% atau 33 dari 35 pedagang makanan berusaha mengisi pendapatannya untuk ditabung. Nah, artinya dapat dikatakan bahwa hipotesis teori konsumsi life cycle ini berlaku pada pedagang makanan. Next. Hipotesis pendapatan 63%, pedagang bergantung pada pendapatan permanen. Meskipun memperoleh tambahan pendapatan, 77% dari mereka tidak menaikkan tingkat konsumsi sehari-harinya. Nah, teori Friedman pada hipotesis pendapatan permanen dapat dibuktikan bahwa tingkat konsumsi seseorang ditentukan dari pendapatan permanen yang diharapkan selalu ada, bukan pendapatan yang diterima pada waktu tertentu. Nah, pendapatan sementara yang diterima oleh pedagang makanan sebagian besar tidak mempengaruhi konsumsi mereka pada saat itu. Next.
Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pembuktian teori konsumsi pada pedagang fashion, teori Keynes. Berdasarkan sampel pedagang produk fashion, data yang telah dikumpulkan terlihat tidak jauh beda dengan pedagang makanan, yaitu dengan persentase tertinggi menunjukkan bahwa sebesar 80% dari total 35 pedagang mengalami penurunan pendapatan di saat pandemi. Next. Dengan adanya penurunan pendapatan, pola konsumsi pedagang fashion pun mengalami penurunan, yaitu sebesar 71%, meskipun 29% diantaranya menyatakan tidak ada perubahan pola konsumsi. Sehingga, apabila dibandingkan dengan data sampel dari pedagang makanan, maka terdapat persamaan besarnya persentase perubahan pola konsumsi terhadap pedagang produk fashion yang besarnya melebihi 50% dengan jumlah 25 pedagang dari total 35 pedagang. Sehingga teori Keynes juga dapat dibuktikan pada data sampel dari pedagang produk fashion. Next. Kemudian ada pembuktian hipotesis teori konsumsi relatif. 89% pedagang produk fashion tidak terpengaruh gaya hidup orang lain. Maka teori dari Dusenberry, yaitu hipotesis pendapatan relatif tidak dapat dibuktikan. Selanjutnya, pada asumsi kedua milik Dusenberry, yang menyatakan adanya kenaikan pendapatan akan mempengaruhi sedikit tingkat konsumsi, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya 94% respon menunjukkan bahwa tidak ada kenaikan tingkat konsumsi secara tiba-tiba, melainkan kenaikan tingkat konsumsi yang tidak disadari karena hanya ada sedikit perubahan. Next. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Oke, selanjutnya adalah pembuktian hipotesis teori pendapatan sementara pada pedagang fashion. Pada sampel data adanya pendapatan sementara menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang produk fashion tidak memiliki pendapatan sementara. Data menunjukkan sebesar 83% pedagang bergantung pada pendapatan permanen. Selain itu, dari persentase 17% menunjukkan bahwa pedagang menerima pendapatan sementara atau tambahan dana, mereka menyatakan bahwa dana diterima baik secara rutin maupun tidak rutin. Dana tambahan tersebut diperoleh dari anggota keluarga lain ataupun kerabat lain yang turut membantu menambah dana konsumsinya. Jadi, teori pada hipotesis pendapatan permanen dapat dibuktikan bahwa tingkat konsumsi seseorang ditentukan dari pendapatan yang diterima dalam jangka waktu panjang, yaitu pendapatan permanen yang merupakan pendapatan yang diharapkan selalu ada, bukan pendapatan yang diterima pada waktu tertentu. Next. Selanjutnya, pembuktian teori konsumsi life cycle. Pada sampel data yang diperoleh menunjukkan pedagang fashion didominasi usia 23 sampai 28 tahun, sekitar 10 orang, yang mana usia tersebut merupakan usia produktif. Pada usia produktif inilah seseorang dapat melakukan saving atau mempersiapkan dana pensiunnya. 9 dari 10 orang pada usia produktif dari data telah menyiapkan tabungan atau dana pensiun, sehingga ketika nanti masuk pada usia yang tidak produktif, tidak mengalami psychological shock. Tidak hanya dari 9 dari 10 orang itu saja yang menyimpan tabungan atau dana pensiun. Dari keseluruhan data, hampir 89% dari 35 pedagang fashion menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung, sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis teori konsumsi siklus hidup berlaku pada pedagang produk fashion. Berikut adalah data yang menunjukkan bahwa pedagang fashion didominasi usia 23 sampai 28 tahun. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah kami lakukan, ternyata terdapat 3 hipotesis teori konsumsi yang berlaku baik dan 1 hipotesis yang berlaku sebagian pada sampel pedagang makanan maupun pedagang fashion. 3 hipotesis teori konsumsi yang berlaku itu teori Keynes, hipotesis fungsi konsumsi pendapatan permanen, dan hipotesis fungsi konsumsi life cycle. Sementara pada hipotesis teori konsumsi relatif hanya terbukti pada satu asumsi, yaitu meskipun pendapatan naik pada satu waktu, tapi peningkatan konsumsi tidak terjadi secara tiba-tiba. Sementara pada asumsi kedua, yaitu menyatakan bahwa konsumsi seseorang dapat dipengaruhi oleh konsumsi di lingkungan sekitar, tidak terbukti pada sampel pedagang makanan maupun pedagang produk fashion. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.